Scan dimulai dengan memperlihatkan sebuah topeng yang tersenyum. Lalu sang kepala desa berdiri bersiap menerima tusukan tombak, panah, dan pedang. Walau pedang menancap kepalanya dan isi perutnya tumpah, ia tetap bisa tersenyum tenang tanpa rasa sakit. Ia layaknya manusia abadi setelah meminum obat dari negeri Sebang atau tanah surga Shinsenkyo. Lalu scan berlanjut di mana Gabimaru dan Sagiri berlabuh di Shinsenkyo. Para terpidana dan pengawas pun telah sampai di Shinsenkyo. Sagiri pun takjub dengan keindahan tempat ini. Ia pun berkata tempat ini pasti membuat orang percaya bahwa ramuan keabadian memang di sini. Namun, Gabimaru menjawab, "Bukankah itu menyeramkan? Tak ada satupun tanaman di sini yang memiliki jenis dan habitat yang sama, dan itu bukanlah hal yang wajar." Untuk jaga-jaga, Gabimaru pun memutuskan tali tangannya dengan mudah. Namun, Sagiri melarangnya karena tugasnya Sagiri adalah mengawasi penjahat. Ia pun mengancam Gabimaru, jika mereka adalah algojo, bukan sekutu. Jika ia gagal menemukan ramuan keabadian, maka ia harus dipenggal. Dan jika ia tidak mau mengikat tangannya, maka juga ia akan dipenggal. Gabimaru pun setuju untuk mengikat kembali tangannya. Namun, pada saat Sagiri mengikat tangan Gabimaru, sebuah bola besi besar menghantam Gabimaru. Ternyata itu adalah senjata dari salah satu penjahat. Ia menyerang Gabimaru karena lengah. Sagiri bertanya apakah ia baik-baik saja. Gabimaru pun berdiri dan mengatakan jika ia baik-baik saja. Hanya lehernya saja yang terkilir. Penjahat ini bernama Kyun si terpelintir. Ia seorang biksu yang jatuh cinta pada senjata. Gabimaru pun protes, kenapa tangan si Kyun tidak diikat, dan pengawas Kyun pun berkata, "Jangan terlalu kaku, kita bisa mengikatnya saat pulang nanti," ucap Tuan Kiso. Kyun pun marah karena Gabimaru mengabaikannya. Ia pun berkata akan mencoba senjatanya sampai puas. Ia pun berkata akan membunuh semua penjahat agar bisa mencari ramuannya dengan tenang. Pada saat Kyun menyerang, Sagiri pun tetap memaksa Gabimaru untuk mengikat tangannya. Gabimaru pun mengikat tali sambil dihajar berbagai macam senjata oleh Kyun. Namun, semua percobaan Kyun gagal dan malah senjatanya yang hancur. Pada saat selesai mengikat tangan, Gabimaru pun mulai melawan Kyun. Kyun pun terhempas dengan sekali serang. Walau ia mampu berdiri, namun itu hanya sementara waktu. Tak perlu lama bagi Gabimaru untuk membuatnya kembali ke Tuhan yang Maha Kuasa. Tuan Kiso pun memenggal kepala Kyun sebagai bukti jika pekerjaannya sudah selesai. Di tempat lain, penjahat dan pengawas sudah saling membunuh. Karena pada awalnya, para penjahat ini memang tidak ingin mengikuti aturan. Korban bisa dari pihak mana saja, karena ini sudah bukan daratan di mana shogun berkuasa. Jumlah mereka pun sudah berkurang setengah. Bahkan ada yang saling membunuh walau masih di atas kapal. Tiba-tiba Gabimaru menyerang Sagiri. Ia berkata ingin membunuh Sagiri tanpa rasa sakit. Dan Sagiri pun berpikir jika inilah sifat asli Gabimaru. Mereka pun bertarung dengan pedang. Namun, ada keraguan dalam diri Gabimaru. Ia pun teringat pada istrinya. Pada saat Gabimaru memiliki kesempatan untuk membunuh Sagiri, ia pun merasa jika istrinya melarangnya untuk membunuh, dan seperti sedang memeluknya dari belakang. Gabimaru pun bagai tersadar jika membunuh bukanlah solusi dari semua masalah. Ia menghentikan usaha untuk membunuh Sagiri, karena terus-menerus teringat nasihat dari istrinya. Dan ia teringat apa tujuan ia pergi dari desa Iwagakure. Ia pun melepas Sagiri. Sagiri bisa melihat keinginan yang ada pada lubuk hatinya yang paling dalam. Sagiri pun berkata, "Perlihatkanlah apakah orang sepertimu bisa merebut kembali hidupnya atau tidak." Scan pun berlanjut di mana seorang penjahat dikawal oleh seorang algojo yang telah sampai di sebuah tempat yang memiliki reruntuhan patung Buddha dan dipenuhi tanaman dan bunga di sekitarnya. Mereka pun merasa jika tempat ini buatan manusia, dan seekor kupu-kupu indah hinggap di tangan sang penjahat. Sang penjahat pun terkejut ketika melihat wajah kupu-kupu tersebut, karena bukanlah hal yang wajar jika kupu-kupu mempunyai wajah manusia. Ia pun segera memotong tangannya yang sempat disengat kupu-kupu, dan tanpa waktu yang lama, tangan yang terpotong pun berubah menjadi bunga. Ia pun menebas kupu-kupu, namun tiba-tiba datang beberapa ekor kelabang dengan jari jemari di mulutnya, dan ribuan ekor kupu-kupu menyerang mereka. Namun, masalah tidak sampai di situ. Monster besar yang aneh pun mulai berdatangan membuat suasana semakin runyam. Sagiri yang terkejut dan Gabimaru yang mulai menutup mulut dan hidungnya dengan bajunya bersiap melawan para makhluk aneh di pulau ini, dan episode 3 pun selesai.